Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah para sahabat radhiyallahu anhum langsung menutup toko dalam waktu pas jam sholat. Mereka ketika tiba waktu sholat menutup toko orang tuh pasar. Dan tibalah suatu hari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu sedang berada di pasar dan tibalah waktu sholat berjamaah. Setiap pemilik toko langsung menutup toko mereka dan segera pergi ke masjid. Melihat hal ini Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, mereka adalah orang-orang yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tuh kalau udah pas orang sahabat tuh kalau pas lagi jam kerja kan dengar suara azan mereka langsung pergi. Yang berdagang mereka langsung pergi. Nggak ada lagi yang duduk-duduk kan. Jadi di dalam firman Allah di dalam masjid terhadap orang-orang yang di pagi dan sore hari selalu mensucikan Allah dengan mengingatnya, yang perniagaan dan jual beli. Mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, terutama dari mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut terhadap keadaan suatu hari yang hati dan penglihatan menjadi goncang di hari kiamat. Quran An-Nur di ayat 37 dari kitab Buyul Quran. Jadi para sahabat itu baru pas hari azan, pas jam azan, tiba waktunya azan, mereka nutup langsung tokonya. Bagi yang kerja tinggalkan kerjanya, ya kan. Mereka langsung berpikir, ini bahaya kalau aku tinggalkan sholat. Mereka pikirannya langsung ke depan hari ya. Kalau aku nggak laksanakan sholat nanti Allah marah, digoncang ya, gempa apa lain sebagainya kan. Makanya langsung mereka berpikir seperti itu. Ya kita kalau dapat pun insya Allah seperti itu sahabat-sahabat sekalian, insya Allah dan lanjut. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, mereka sibuk dengan perniagaan dan jual beli, tetapi jika mendengar suara azan mereka segera meninggalkannya dan pergi ke masjid. Ia juga berkata, demi Allah mereka adalah para pedagang, tetapi perdagangan mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sedang berada di pasar, lalu terdengarlah suara azan. Ia melihat setiap orang meninggalkan barangnya dan bergegas ke masjid. Ia berkata, mereka inilah orang-orang yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap para sahabat neng orang-orang itu di pasar, pajak. Kalau kita pajak, kalau di Medan pajak kan. Yang orang jualan-jualan tuh, jual sayur, jual apa kan. Kalau pas azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung tutup orang itu, tutup pakai tenda apalah segala macam kan. Pergi orang itu ke masjid untuk menunaikan sholat. Kenapa gitu? Orang tuh takut Allah marah, takut Allah turunkan bencana. Jadi mereka langsung tunaikan. Kalau awak nggak ada pernah pikiran seperti itu. Jadi makanya kita biasa-biasa aja. Tapi kalau kita pikirkan seperti itu Allah marah. Sedangkan gini ya, kita kerja aja nggak misalnya kita kerja nih suatu PT misalnya gitu, pabrik.
Nah, ini disuruh bos kita kerja ini, kalau nggak kita kerja dipecat pula sama bos ini. Kerjain aja lah, walaupun hati itu tak ikhlas kan. Jadi terpaksa dengan kita kerjain, nampak sama bos, wah bulan ini udah kerja, udah bagus lah. Begitu juga Allah Ta'ala, tapi tak dapat disamakan. Allah Ta'ala tak dapat diumpamakan dan tak dapat disamakan. Tapi istilahnya seperti itulah kira-kira ya, biar lebih gampang ya. Wallahu a'lam bishawab. Di baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seluruh manusia dikumpulkan di suatu tempat pada hari kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, 1. Kata Allah Ta'ala, di manakah orang-orang yang selalu memujiku ketika senang dan susah? Kata Allah, di mana orang-orang yang memujiku ketika senang dan susah? Kata Allah, mana orangnya? Kata Allah kan. Maka sekelompok kecil manusia akan bangkit dan masuk ke surga tanpa hisab. Orang yang memuji Allah waktu dia senang, waktu dia susah, dia tak lupa deh kepada Allah. Mau dia duit banyak, mau duit dia tak ada, mau dia lauk ayam maupun lauk ikan asin, mau dia lauk ikan maupun lauk telur dadar, dia tetap ingat kepada Allah. Pokoknya dia nggak pernah lupa tentang Allah, tentang kebesaran Allah, tentang dunia ini diciptakan Allah, tentang dia hidup di dunia ini diberi rahmat oleh Allah. Pokoknya semua dia ingat kepada Allah. Itulah tadi judulnya. Kata Allah, di manakah orang-orang yang selalu memujiku ketika senang dan susah? Jadi langsung masuk orang tuh pintu surga. Ini orangnya, kata Allah. Masuk. Tanpa lagi proses-proses, ya kan? Masuk surga langsung, bukan Allah Ta'ala pintunya tuh, masuk, ya kan? Yang kedua, dan yang kedua, di manakah orang-orang yang beribadah kepadaku dengan takut dan harap? Maka di manakah orang-orang meninggalkan tempat tidurnya dan menghabiskan malamnya dengan beribadah kepadaku dengan takut dan harap? Jadi yang kedua tadi ditanya oleh Allah, manakah orang-orang yang beribadah kepadaku, menghabiskan waktu malam ya, misalnya balik kerja kan. Balik kerja nih kadang malas balik kerja tidur ya kan, kalau capek kali badan, pas sholat isya tekan tidur. Jadi kan itu Allah tak ajarkan kita seperti itu. Jadi ditanya oleh Allah, mana orang-orang yang malam-malam selalu mengingat amaku, berharap kepada aku, kata Allah. Mana orang-orangnya? Apa tuh artinya beribadah pada di malam? Misalnya sholat tahajud, sholat witir, pokoknya segala sholat sunat dilakukan di malam hari. Pokoknya habis waktunya kebanyakan kepada Allah. Bukan berarti dia satu malam tuh tak tidur. Yang jelasnya dia tidur, tapi kebanyakan dia menghadap Allah daripada istirahat. Mana orangnya, kata Allah Ta'ala. Mana Allah orangnya, kata Allah Ta'ala. Dan sekelompok kecil pun bangkit dan masuk ke surga tanpa hisab. Lalu diumumkan lagi oleh Allah Ta'ala. Jadi orang yang tadi itu, yang malam-malam tadi itu, yang sholat, zikir malam, pokoknya segala sholat malam lah dilakukan, berzikir kan. Dipanggil Allah Ta'ala. Yang ketiga diumumkan lagi oleh Allah Ta'ala, di manakah orang-orang yang perniagaannya tidak menghalanginya dari mengingatku? Apa tuh artinya? Artinya di mana nih orang-orang yang jualan, berdagang, atau orang yang lagi kerja pas waktu azan langsung bergegas, yang lagi jualan ditutup ya ke jualannya, yang lagi bekerja pas waktu azan break dulu dia menunaikan sholat.
Mana orangnya, kata Allah Ta'ala. Ya, jadi masuk lagi sekelompok kecil datang. Dia ini bukan awak yang mau, iman kita yang membangkitkan kita, bukan kita yang bangkit. Kalau kita bangkit nanti Allah panggil, mana orang ini, langsung semua, nggak ada pula nanti yang neraka, ya kan, sepi pula neraka. Jadi iman kita, iman. Jadi dikatakan Allah Ta'ala tadi itu, mana orangnya. Maka sekelompok kecil ketiga bangun dan masuk surga tanpa hisab. Bukan berarti kita langsung bangkit, kita tunjuk, ya Allah saya orangnya, bukan gitu. Salah, bukan itu maksud dari pelajaran ini. Dalam pelajaran ini iman tadi itu yang bangkit. Bukan nafsu, iman yang bangkit. Macam yang berdagang, meninggalkan berdagangan demi sholat, itu imannya yang bangkit. Terus yang sholat malam, menghabiskan waktu ya untuk Allah di malam hari, itu imannya yang bangkit. Yang kedua, orang yang lagi senang dan susah, mengingat kepada Allah, dibangkitkan Allah, masukkan ke surga Allah, itu pun iman juga yang bangkit. Bukan kita bangkit sendiri, nanti salah pula kan. Jadi setelah ketiga kumpulan itu masuk surga, dimulailah hisab terhadap manusia lainnya. Jadi 3 ini aja lah dipanggil Allah Ta'ala. Orang yang lagi senang, susah, mengingat Allah Ta'ala. Terus orang yang bersolat malam, berzikir, sholat witir, sholat tahajud, sholat segala sunat, pokoknya minta ampun kepada Allah, berharap kepada Allah di malam hari. Itu. Dan yang ketiga, orang yang jualan maupun kerja di pas jam kerja, itu yang dipanggil Allah Ta'ala. Kita dibangkitkan Allah Ta'ala. Bangkit itu karena iman, bukan bangkit sendiri. Ya, iman tadi itu kan. Jadi sisanya ini Allah tutup pintu surga tuh, tutup. Tak ada lagi dipanggil Allah Ta'ala. Jadi sampai nggak dipanggil Allah Ta'ala tuh, itulah orangnya yang orangnya yang tak sembahyang kan, yang bermaksiat, meninggalkan sholat, meninggalkan yang hak, bahkan mendekati yang batil. Yang hak dijauhi, yang batil didekati. Masya Allah, na'udzubillah. Jadi itulah orang yang tertinggal, yang nggak dipanggil oleh Allah Ta'ala. Semoga kita tidak termasuk golongan-golongan yang tak dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut tadi. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya Allah, apa dapat kita pelajari dalam hadis ini? Maka jangan pernah, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada, jangan pernah tinggalkan salat. Karena di dalam kubur itu malaikat mungkar dan nangkir itu yang ditanyai sholat, bukan ditanyai kau udah naik haji berapa kali, terus rumah kau berapa tingkat, keramiknya macam mana, ya kan, mobil kau mereknya apa, gak ada. Mungkar dan nangkir nggak pernah bertanya itu, dia pun nggak penting pun dia nanya itu, ya kan, bukan tugas dia, ya kan. Jadi dia tetap nanya kan, sholat lah dipertanyakan. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, jangan pernah tinggalkan sholat. Mari kita bersama-sama berdoa. Saya bermohon doa kepadamu, sahabat-sahabatku, semoga kalian pun bisa mendoakanku agar selalu istiqomah dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini saya bermohon maaf kepada saudara-saudaraku yang seluruh alam, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kita tutup kajian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.